Hai guys, ketemu lagi dengan saya Maria Francisca dari Universitas Nusa Cendana, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Sosiologi, semester 7, kelas B, NIM 180303010. Pada mata kuliah Perencanaan dan Kebijakan Sosial ini, saya akan menjelaskan tentang bagaimana dampak COVID-19 terhadap kehidupan masyarakat menengah ke bawah. Nah, perlu kita ketahui bahwa pandemi ini sangat berdampak terhadap berbagai aspek kehidupan dalam keseharian kita, dari sosial budaya, ekonomi, dan lain sebagainya. Dan yang paling penting adalah kehidupan ekonomi. Kalau untuk masyarakat menengah ke atas atau untuk masyarakat elit itu tidak terlalu terasa dampaknya. Tapi yang menjadi fokus saya kali ini adalah dampak COVID terhadap masyarakat yang kurang mampu, apalagi mereka yang memiliki pekerjaan dari sektor informal seperti itu. Jujur saya sendiri berharap bahwa pandemi ini semoga cepat berlalu, karena saya merasa sangat prihatin terhadap semua masyarakat. Nah, kali ini di dalam video saya akan menceritakan sedikit bagaimana dampak COVID-19 selama pandemi ini menyerang. Sudah berapa tahun ya, 2019, 2021, sekitar 2 tahun lah ya pandemi ini ada dan meresahkan di dalam kehidupan masyarakat begitu. Bahkan pemerintah sendiri juga, khususnya pemerintah Indonesia, sampai sekarang belum bisa mengatasi masalah ini gitu. Dan yang paling dirugikan menurut saya di sini adalah golongan masyarakat yang paling bawah. Mereka-mereka yang bekerja per hari dan digaji per hari, itulah yang paling merasakan dampak dari COVID-19 ini sendiri. Dan itu menurut saya sangat merugikan mereka. Dan mereka, kenapa? Karena mereka makan minum juga dari uang itu ya, istilahnya kehidupan mereka, semua keuangan mereka itu bersumber dari pekerjaan mereka tersebut. Nah, kalau ada pandemi ini dan segala peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah mengurangi atau bahkan meniadakan pekerjaan tersebut. Contoh-contoh pekerjaan di sini adalah pedagang kaki lima atau penjual-penjual yang biasa kita ketemukan di pinggir-pinggir jalan seperti itu. Nah, itu penghasilan mereka per hari loh, bukan per bulan. Jadi kalau mereka tidak jualan, di setiap hari mereka tidak jualan, apa yang mereka bisa dapat? Itu berarti mereka tidak bisa mendapatkan uang untuk kebutuhan sehari-hari mereka seperti itu. Jadi dampak COVID ini sangat membuat masyarakat dalam golongan seperti itu, dalam golongan tertentu, merasakan belum lagi keluar harus patuhi protokol kesehatan, punya surat vaksin, rapid, dan segala macam persyaratan yang harus kita penuhi untuk bisa menjalani aktivitas sekarang. Sekarang sudah beda dengan dulu. Dulu kalau mau kemana saja bebas. Tapi sekarang kita harus punya surat rapid, segala macam barang. Dalam arti kan, itu kita kan butuh uang untuk mengadakan semua persyaratan itu. Jadi menurut saya, kebijakan-kebijakan pemerintah seperti itu sangat merugikan masyarakat. Apalagi golongan masyarakat yang memang bisa dibilang ekonomi lemah begitu. Nah guys, jadi kalian bisa lihat contoh gambar yang saya berikan ini adalah keadaan pasar tradisional yang biasanya ramai pembeli, itu menjadi sepi seperti di gambar. Nah, ini berakibat para pedagang itu mengalami pengurangan dalam penghasilan tiap harinya. Jadi penghasilannya mereka itu berkurang karena pandemi ini. Jadi pembeli, halo selamat pagi Nona, mau cari apa? Ini pedagang ini banyak yang tidak jualan karena sepi pasar.
Oh iya, ini mau cari apa kebutuhan pokok nih. Kami juga kekurangan penghasilan juga berkurang karena COVID begini. Jadi eh, apa? Iya, karena sebenarnya juga dari pemerintah harusnya ada bantuan, tapi kita tahu ini kami juga belum dapat juga ini karena dong bilang kan setiap masyarakat yang tergolong kurang mampu begitu ada bantuan karena COVID begini kan semua orang butuh uang untuk beli segala macam barang, apalagi segala kegiatan perekonomian juga dibatasi. Jadi para pedagang sekarang juga yang banyak yang mengalami masalah ekonomi. Pemerintah punya bantuan juga belum sampai di kami. Jadi kami penjualan juga ini banyak yang banyak konsumen yang tidak datang karena bilang PPKM, jadi ini mereka kebanyakan tidak ke pasar ya. Jadi pemasukan selama pandemi ini sangat-sangat kurang sekali. Jadi kami ya ini begini-begini saja nih, pedagang-pedagang juga kebanyakan tidak datang karena memang COVID begini banyak yang tidak beli ya. Sebenarnya dari pemerintah juga ada bantuan, tapi kan kami juga sendiri tidak kurang tahu sih ini bantuannya itu belum sampai ke tangan masyarakat atau tidak. Oh begitu, jadi mungkin dalam beberapa waktu ke depan mungkin semua pedagang atau masyarakat yang kurang mampu mungkin sudah bisa keterima bantuan. Nah guys, berikut ini saya tampilkan ilustrasi jalanan di mana sebelum pandemi COVID ini menyerang, keadaan jalan ini dipenuhi oleh pedagang-pedagang, ojek, dan lain sebagainya yang setiap harinya melakukan aktivitas untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka gitu, aktivitas perekonomian lah. Tetapi dengan adanya COVID-19 dan peraturan pemerintah yang diberlakukan di mana-mana, hampir di seluruh di seluruh wilayah Indonesia sudah ada peraturan pemerintah dengan segala macam bentuk peraturan, membuat masyarakat sangat kesulitan, khususnya masyarakat dari golongan menengah ke bawah. Ya, jadi masyarakat ini membutuhkan solusi sehingga mereka bisa mengatasi masalah perekonomian mereka dalam lingkungan atau keadaan COVID seperti ini. Aduh, jam begini lapar lagi. Cari makan dulu jam begini. Tapi makan apa ya? Di warung sebelah dekat lampu merah tuh kayaknya bisa tuh, masih buka jam begini OTW. Tapi aduh, PPKM begini jam 11 nih masih sempat mau cari makanan di luar. Lu tahu aku kalau PPKM tuh warungnya tutup jam 8 malam. Jadi semua warung tuh sana ada yang buka. Masa lu tahu selama ini ada peraturan begitu? Jadi kayak pedagang-pedagang tuh dong tutup nompu warung makan tuh karena ada peraturan dari pemerintah. Jam 8 malam semua warung wajib tutup. Jadi jam begini nih lu mau cari makan di mana coba? Sana ada orang jual makan. Karena sekarang nih COVID begini ya, PPKM ini pemerintah larang. Nah, lu mau Satpol PP kejar lu di luar? Duh Tuhan nih.
Sudah mending lupi urus masak nasi yang ada kok. Oh iya kok, ya ampun, terus bagaimana nih? Anak beta harus ini urus tugas. Sebenarnya tadi kan beta supi belanja, hanya kan tugas begini banyak le, jadi beta ingat le, dan ini memang lapar nih, terpaksa be harus masak suna ini. Astaga, kenapa dari tadi lu suruh kasih tau beta sepakat tong pi beli sejam begini le, kasihan juga penjual itu yang paling kasihan nih penjual dong pu jam untuk jual dong pu makanan tuh itu cuma kayak sedikit baru banyak orang yang beli tuh, tahu toh corona begini, paling sengsara corona nih. Aduh, kapan nih corona nih bisa cepat selesai supaya katong semua juga hidup tenang, bisa aktivitas bebas di luar sana. Katong tugas kampus